Dari sini bagi orang-orang yang memang gak bakat jadi santri, jangan disuruh ngapalin Quran. Dia bisanya bisnis, suruh bisnis saja. Karena kalau dia bisnisnya berhasil jadi orang kaya, dia bisa bantu orang miskin. Kalau dia nggak bakat jadi santri, suruh ngapalin Quran, gurunya yang stres, nih orang nggak apal-apal. Yang kedua, dia nggak bisa maksimalkan potensinya, akhirnya nggak bisa bantu orang miskin. Ibadahnya orang kaya itu dermawan, ibadahnya santri adalah ibadah yang ngaji, ngajar gitu, bagi-bagi. Sekarang kan ada kecenderungan orang-orang yang jago bisnis suruh ngapalin Quran, aneh. Saya termasuk orang yang berharap para dokter tuh nggak usah ngapalin Quran. Itu urusan santri. Kalau dokter ngapalin Quran, dia harus menambah hafalan dan menjaga hafalan. Akhirnya malam-malam tadarus Al-Quran, tikror Al-Quran. Saat ngoperasi ngantuk. Malah bahaya. Ibadahnya dokter ngobatin orang sakit. Ibadahnya santri dan kiai, bunyai ngajar agama. Ibadahnya pebisnis, bekerja dengan baik dan halal lalu bersedekah. Kalau semuanya diajak suruh ngapalin Quran, yang sedekah siapa? Ini kita di masjid yang baik ini kan ada donaturnya. Donatur itu jangan suruh ngapalin Quran. Anda dan saya yang ngapalin Quran. Kalau mereka ngapalin Quran, berhenti jadi donatur, Andanya nggak bisa belajar dengan baik. Kira-kira seperti itu. Inna sa'yakum lasyatta. Profesi itu beragam, yang mana membawa manfaat pasti baik. Nah ini orang yang bekerja nyari uang lalu menyantuni janda-janda yang orang lain gak mau santuni, orang miskin yang orang lain gak mau dekati, itu kata Nabi kayak orang yang jihad dan kayak orang yang ibadah tiap hari dan ibadah tiap malam. Semangat nyari uang teman-teman, nyari uang yang halal supaya bisa bantu orang. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol syarut ta'amul walimah yamna'u apa ini? Yamna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha may ya'baha wa man lam yujib ad-da'wata faqad asallahu wa rasulahu rawahu Muslim. Wa fi riwayatin Nabi Hurairah min qawlihi bi'sa ta'amul walimah yud'a ilaiha al-aghniya wa yatrukul fuqara. Hidangan yang paling buruk adalah hidangan yang hanya diperuntukkan orang kaya, orang miskin nggak boleh. Kalau Anda punya acara, ngundang siapa? Undang saja semuanya, miskin kaya boleh datang. Orang kaya jangan dilarang, orang miskin jangan dilarang. Tetapi rasanya kalau Anda ngundang orang kaya, amplopnya itu warnanya merah, dalamnya itu 100.000, 200, 300. Tapi kalau orang miskin mungkin warnanya abu-abu, 2.000. Dan kayaknya tuh aduh ngundang orang begini nggak balik modal. Nah motivasi lagi-lagi motivasinya itu lo nggak ada kita. Nah maka kalau ada acara undang semua orang yang layak diundang tanpa mempertimbangkan kaya atau miskin, itu baru adil. Yang kaya diundang, yang miskin diundang. Gitu kira-kira ya, sehingga semuanya merasakan kebaikan Anda. Dikit lagi tinggal 3 hadis. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man 'ala jariyataini hatta tablughu ja'a yaumul qiyamati ana wa huwa kahataini wadhamma asabi'ahu. Orang yang merawat 2 anak yatim perempuan, jariyatan. Dalam hadis yang lain, man 'ala salasa banatin, orang yang memiliki 3 anak perempuan. Nih Anda ada yang orang tuanya punya putri 3, jumlahnya ada nggak? Ada. Saya jamin masuk surga, kata Nabi. Orang yang punya anak perempuan 3 dijamin Nabi masuk surga. Ada sahabat nanya, Nabi kalau 2 gimana? Orang yang merawat 2 anak perempuan saya jamin masuk surga. Ada yang nanya, Nabi kalau 1 gimana? Orang yang melawat 1 anak perempuan saya jamin masuk surga. Tapi nggak ada yang nanya, Nabi anak saya laki-laki, nggak ada yang nanya ternyata. Karena mungkin paradigmanya orang lagi masih memilih-milih. Anda punya anak laki-laki dianggap sudah cukup. Kalau anak perempuan harus beranak lagi sampai dapat laki-laki. Padahal Anda lupa kalau Anda punya anak perempuan, mantu Anda laki-laki ya. Jadi dapat laki-laki cuma nggak lahirnya bukan dari Anda. Syaratnya punya anak perempuan dan merawat anak perempuan yang menjadi jaminan surga. Jabahunna, dididik dengan baik. Anda ada di sini, berarti orang tua Anda sudah berhasil
mendidik. Wa zawajahunna, dan dinikahkan dengan orang baik. Jadi kalau nanti Anda menikah dengan orang baik, adik atau kakak Anda yang perempuan menikah dengan orang baik, sudah jaminan surga dari Nabi. Baik, satu lagi, dua lagi. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhalat alayya imra'atun wa ma'aha bin ibnatani laha tas'alu falam tajid indi syai'an ghairu tamratin wahidah. Ibu Aisyah pernah cerita, ada ibu-ibu datang bawa anaknya lapar. Assalamualaikum, minta makan Bu. Ibu ini sebenarnya nggak pengen minta makanan, tetapi anaknya lapar, dia harus minta. Dia orang Ifah, anaknya lapar. Kemudian kata Ibu Aisyah, aduh tinggal satu korma. Ya Allah, Ibu Aisyah itu bukan orang yang nyimpen makanan, tinggal satu korma nih. Fa'ataituha iyaha faqassamatha baina ibnataiha walam takul minha. Satu korma dibelah dua, Nina buat kamu, nggak kenyang. Itu kan cuma sedikit korma dibelah, dia nggak makan, yang penting anaknya makan dulu. Summa qamat wa kharajat, karena sudah dikasih udah cukup, karena mentalnya dia bukan mental pengemis, ini anaknya lapar jadi harus minta. Kalau udah dikasih ya sudah, kan ada orang yang minta karena mental pengemis ya. Fadakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina fa akhbartu faqal man ibtuliyah min hadhil banati bi syai'in fa asana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Orang yang diuji dengan kondisi seperti ini, punya anak perempuan tapi uangnya nggak cukup, lalu sabar, pasti tidak masuk neraka. Tentu syaratnya harus beriman.